Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Agus Dwi Santosa MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan dan rekan-rekan semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Di antaranya terdapat pengertian sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan nasional, jalur dan jenjang pendidikan, kurikulum nasional dan kurikulum lokal, serta hubungan kurikulum dan tujuan pendidikan. Nah, berikut nama kelompok kami. Yang pertama, Siska Nurul Afidah, Naal Hila Anggraini, Salma Fadilatul Badriyah, Salisa Nurah Mahwati. Untuk yang pertama, pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema, yaitu sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, syarat-syarat sistem. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Adanya hubungan di antara elemen sistem. Unsur dasar dari proses, arus informasi, energi dan material lebih penting daripada elemen sistem. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Sekarang, pengertian dari pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat dengan memilih isi, materi, strategi, kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Pendidikan dipandang mempunyai peranan yang besar dalam mencapai keberhasilan dalam perkembangan anak. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 3. Jalur dan jenjang pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan pendidikan tinggi atau universitas. Pendidikan formal ada yang berstatus negeri dan swasta. Ciri-ciri pendidikan formal. 1. Tempat pembelajaran di gedung sekolah. 2. Ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta. 3. Kurikulum jelas. 4. Materi pembelajaran bersifat akademis. 5. Proses pendidikan memakan waktu lama. 6. Ada ujian formal. 7. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah dan swasta. 8. Tenaga pengajar memiliki kualifikasi tertentu. 9. Diselenggarakan dengan administrasi yang seragam. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara teratur dan berjenjang. Ciri-ciri pendidikan non-formal. 1. Tempat pembelajaran bisa di luar gedung sekolah. 2. Kadang tidak ada persyaratan khusus. 3. Umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. 4.
adanya program tertentu yang khusus yang hendak ditangani. 5. Bersifat praktis dan khusus. 6. Pendidikan berlangsung singkat. 7. Terkadang ada ujian. 8. Dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Ciri-ciri pendidikan informal yaitu ada 5. 1. Tempat pembelajaran bisa di mana saja. 2. Tidak ada persyaratan dan jenjang. 3. Tidak ada program yang direncanakan secara formal. 4. Tidak ada ujian dan materi tertentu yang harus tersaji secara formal. Dan yang terakhir, yakni nomor 5, tidak ada lembaga sebagai penyelenggara. Jenis pendidikan antara lain: 1. Pendidikan umum, pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 2. Pendidikan kejuruan, pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. 3. Pendidikan akademik, pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan teknologi atau seni tertentu, yakni program sarjana dan pasca sarjana. 4. Pendidikan profesi, pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu. 5. Pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. 6. Pendidikan keagamaan, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Contohnya, pesantren, MI, MTS, MA, MAK, sekolah tinggi, teologia. 7. Pendidikan khusus, pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Contohnya, sekolah luar biasa. Yang selanjutnya adalah kurikulum nasional dan kurikulum lokal. Kurikulum nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara garis besar, kurikulum merupakan hal terpenting dalam sebuah sistem pendidikan di mana seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan pelajaran, dan termaktub dalam kurikulum. Yang kedua adalah kurikulum lokal. Kurikulum lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak ada dikelompokkan ke dalam mata pelajaran muatan lokal, ditentukan oleh suatu pendidikan, tidak termasuk pada pelajaran keterampilan. Yang terakhir adalah hubungan kurikulum dengan tujuan pendidikan. Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum merupakan alat penting dalam proses pendidikan. Kurikulum juga memegang kunci dalam pendidikan sebab berkaitan dengan penentu arah, isi, dan proses pendidikan yang pada akhirnya menentukan macam dan menyangkut rencana pendidikan baik dalam lingkup kelas, sekolah, daerah, wilayah, maupun nasional. Seorang berkepentingan
dengan kurikulum sebab kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai pemimpin formal maupun informal selalu mengharapkan tumbuh dan berkembang anak, remaja, dan generasi muda yang lebih baik, yang lebih cerdas dan berkemampuan. Karena kurikulum mempunyai satu manfaat yang sangat besar dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Maka tentunya kurikulum mempunyai fungsi dan peran yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, ucapan dan perbuatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.